serta ucapan pengacara Indara yang menyindir jika dirinya bukan siapa-siapa jika tanpa Indara dan Insanul. Dari Ramadan Indah Ruben Onsu yang ditemani Onyo saat sahur dan berbuka, berbanding terbalik dengan Ramadan miris yang kini tengah dialami trio Insanul Fahmi, Indara Rusli, dan Wardatina Mawa. Diawali dengan kisah Wardatina Mawa yang baru saja menggegerkan publik dengan pernyataan tegasnya yang akan menceraikan sang suami Insanul Fahmi usai Lebaran nanti. Setelah Lebaran. Ibu satu anak ini juga menjawab tudingan dari Indara dan Insanul yang menyebut dirinya menikmati popularitas dari kasus ini, serta ucapan pengacara Indara yang menyindir jika dirinya bukan siapa-siapa jika tanpa Indara dan Insanul. Dalam waktu dekat. Berarti bulan ini juga ya, Kak? Berarti bulan ini juga. Apa setelah Lebaran, Kak? Setelah Lebaran. Iya, nanti kayaknya saya setelah pulang dari sini, saya mau ke Medan, itu saya bakalan gugat cerai. Mau dia menjadi artis, mau dia menjadi apapun itu lah ya, itu kan sudah ditentukan oleh Allah ya, itu udah benar. Jadi kita nggak bisa mengontrol dalam hidup orang. Tapi kau Mawa, kau bukan siapa-siapa. Kalau nggak ada si Insanul, ya kemudian tidak ada kaitan nama Indara Rusli, kau bukan siapa-siapa. Aku nggak pernah lihat kau kok di TV. Ya, itu tergantung ya, setiap orang juga bisa berkomentar, tapi ya namanya udah rezeki dari Allah yang ngatur. Dan kita sesama perempuan ya, apalagi dengan case yang seperti saat ini tuh saya berusaha survive untuk kehidupan saya sama anak saya. Dan kalau emang jalannya seperti ini, ya insya Allah emang ini alhamdulillah rezeki dari Allah juga. Di sisi lain, kini Insanul justru pasrah lantaran harus menjalani Ramadan seorang diri. Inilah Ramadan paling miris dalam hidupnya akibat ulahnya sendiri. Eksklusif kepada tim Silat, Insanul mengaku dibayangi kenangan saat rumah tangganya dengan Mawa masih harmonis. Namun sayang, semua momen indah itu kini hanya tinggal luka dan nostalgia belaka. Sakitnya lagi, meski sempat mengirim ucapan minal aidin wal faizin kepada Mawa, namun hingga kini tidak ada balasan yang diterimanya. Kisah ini pun menjadi pengingat apa yang dilakukan Insanul dan Indara bukanlah hal yang patut dicontoh. Ini kacang hijau berapa nih? 10 ribuan, Kak. 10 ribuan. Ini 3 ribuan. 3 ribuan. Oke, berarti kalau dihabisin berapa? 30, ini 5, 8 kali 3, 24, jadi 54 ribu doang, Kak. Oke, gas. Nah, kalau yang original 15, kalau yang mentai 20, Kak. Ada dibikin satu varian, satu box aja, satu varian, satu box. Porsi ya? Iya, semuanya. Ada sih, tapi aku berharap bisa ketemu sih nanti. Ya, kita sering kayak ya, zikir bareng, tadarusan, nambah hafalan bareng-bareng. Kayak saling ingetin sih udah baca Quran atau belum begitu. Sempet aku ngucapin minal aidin wal faizin, tapi belum dibales. Setali tiga uang dengan sang suami siri, Insanul Fahmi, Ramadan kali ini juga menjadi yang paling miris bagi Indara Rusli. Selain dihujat netizen dan dicap sebagai pelakor, ibu tiga anak ini sempat pula tak bisa bertemu dengan anak-anaknya. Meski pada akhirnya Indara bisa memamerkan momen hangat kebersamaannya bersama putra-putrinya saat berbagi dengan anak-anak yatim saat merayakan ulang tahunnya dan saat sholat berjamaah. Ini alhamdulillah kakak sama Andri juga puasanya full, insya Allah sampai maghrib ya Nak ya. Terus terang dengan hadirnya anak-anak membuat aku jauh lebih tenang, jauh lebih
damai, jauh lebih menerima akan hidup. Gitu sih. Sebagai korban dari ulah Insano dan Inara, Mawa pun merasakan imbas yang sama, yaitu merasakan Ramadan yang paling miris dalam hidupnya. Bagaimana tidak, jika tahun lalu ia masih mendampingi sang suami, kini ia harus menjalaninya sendiri meski perceraian belum resmi diputus. Dan kini, Mawa hanya bisa menjalani Ramadan bersama anak sematawayangnya. Mulai dari pamer beli mobil baru, membangunkan sahur, hingga menyiapkan putranya sholat ke masjid. Sukses terus, anak soleha. Gak mau tahu lagi kehidupan mereka. Sekarang saya fokus untuk kehidupan masa depan saya sama anak saya. Aku belum ada ketemu sama anak, jadi ya berharap bisa ketemu anak karena udah ditahan-tahan selama 4 bulan gitu kan. Anak juga punya hak buat ketemu sama orang tuanya, kedua orang tuanya. Itu aku tuh takut mati cepet karena papa aku 46. Ya makanya jaga kesehatan. Oh iya pasti. Kalau manusia itu kan yang dilihat itu hasil akhirnya nanti. Kita persiapan dari koreo dan kita udah latihan vokal direct juga. Di bulan Ramadan ini tidak hanya kisah artis hijrah, kisah artis yang takut dan sudah mempersiapkan kematian juga menjadi sorotan netizen. Seperti kisah Raffi Ahmad yang dihantui meninggal dunia di usia 40 tahun pasca ulang tahun yang ke-39 tahun, hingga Ivan Gunawan yang sudah mempersiapkan kematiannya dengan lengkap. Seperti apa kisahnya? Warisan sang ayah yang menghantui, mengapa Raffi Ahmad takut meninggal di usia 40 tahun? Di balik sosoknya yang energik dan pekerja keras, siapa sangka jika seorang Raffi Ahmad yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-39, 17 Februari kemarin, ternyata pernah secara terbuka mengakui ketakutan besar dirinya akan meninggal di usia muda, utamanya mendekati usia 40 tahun. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, semua lantaran suami Nagita Slavina ini merasa memiliki kemiripan riwayat dengan sang ayah, Munawar Ahmad, yang meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung di tahun 2006 saat Raffi masih berusia 16 tahun. Kematian sang ayah di usia 40